pihak Zionis Israel itu selalu melanggar yang namanya perjanjian gencatan senjata atau perjanjian damai. Itu dari peperangan tahun 2008, 2015, 2018, 2021 itu pada saat gencatan senjata itu pasti dilanggar oleh pihak Zionis. Oke, deklarasi, tapi mereka juga punya target agar supaya selama menunggu waktu gencatan senjata perjanjian tersebut direalisasikan, mereka pun menggencarkan untuk membantai sebanyak mungkin saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Faisal Salatalohi. Pada episode kali ini kita akan berbincang terkait dengan peristiwa terbaru kesepakatan gencatan senjata yang dicapai oleh Hamas dan juga Israel di Gaza, dan bagaimana situasinya sekarang masyarakat Gaza itu menyambut posisi gencatan senjata itu seperti apa dan bagaimana posisi kelanjutannya sampai diterapkan. Kali ini sudah bersama saya di studio salah satu tokoh nasional yang menjadi penghubung antara kepentingan masyarakat Gaza dengan Indonesia, yang tidak asing lagi kita sama-sama kenal, Bang Onim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bang Onim, sehat? Alhamdulillah. Oke, Bang Onim, kita tahu kemarin baru saja dicapai kesepakatan senjata antara Hamas dan Israel di Gaza. Nah, kalau kita flashback nih Bang Onim, sejak awal peperangan itu Bang Onim udah kurang lebih 14 tahun di sana, Bang. Dalam perjalanan 14 tahun sampai dicapainya gencatan senjata sekarang itu, apa sih yang terjadi Bang Onim? Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan yang luar biasa, yang mana tentunya mengingatkan kembali tentang esensi perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Sejak tahun 2009, terus menetap langsung pada tahun 2010, memang sudah beberapa peperangan, pergolakan yang sudah saya rasakan dan saksikan berkaitan dengan mengenang bagaimana awal terjadi peperangan, terus juga keceriaan, kebahagiaan dari saudara-saudara kita di Gaza menjelang atau menyambut perjanjian gencatan senjata. Jadi memang setiap kali terjadi peperangan tersebut, awalnya itu tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2021 itu kita masih bisa memprediksi tentang lamanya terjadi peperangan. Contohnya ini paling bar terrudal itu paling cuma sekitar 10 hari terus perjanjian damai. Paling lama 53 hari perjanjian damai. Nah, saya berpikir bahwa pada tanggal awal bulan Oktober 2023 itu saya juga berpikir bahwa ini paling hanya 1 pekan lah terjadi peperangan kan. Tapi ternyata berlanjut 1 bulan, berlanjut 2 bulan, berlanjut sampai dengan saat ini sudah 467 hari alias 15 bulan, lebih dari 1,5 tahun. Ini tentunya pertama dalam sejarah perjuangan dan juga genosida yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Peperangan sebelumnya, warga Gaza, anak-anak Gaza, anak-anak saya termasuk, itu melihat peperangan tersebut biasa. Contohnya pejuang Palestina kirim rudal ke Tel Aviv, itu mereka keluar dan bersorak, Allahu Akbar, hancurkan, Allahu Akbar, hancurkan. Itu yang membuat saya sebagai seorang bapak asli Indonesia, saya bukan asli Palestina tapi orang Indonesia, orang asli yang menetap di sana, itu ada rasa was-was. Kok anak-anak saya bergabung dengan anak Gaza, mereka menyambut seakan melepaskan rudal tersebut dengan teriakan Allahu Akbar, terus hancurkan Israel, hancurkan, kemenangan insya Allah kita raih. Itu yang membuat panik saya sebagai warga asing, orang Indonesia. Nah, setelah berjalan berapa tahun, ternyata saya melihat bahwa ini bibit-bibit kekuatan itu ternyata munculnya dari anak-anak ini. Dan itu memang tidak mudah. Tidak mudah, yang mana memang pertama mereka ada rasa trauma dulu, terus juga ada rasa panik dulu. Tapi lama-kelamaan dengan usia 5-6 tahun, peperangan yang namanya 1 pekan, 1 bulan biasa. Bahkan istri saya itu memberikan motivasi kepada anak-anak saya pada saat mendengar dentuman bom, itu disampaikan bahwa anggap saja itu adalah balon yang meledak. Itu salah satu memotivasi ke anak mereka untuk bisa menerima hentakan dan juga dentuman bom. Itu memang
berbeda ya. Kalau kita kan memang bukan negara konflik terjadi peperangan, tapi kalau mereka sendiri ya memang salah satu cara yang diajarkan dan diperkenalkan untuk anak-anak ya seperti itu. Nah, pada saat terjadi peperangan itu tentunya anak-anak yang ada di Gaza melihat jasad, terus juga mendengar sirene mobil ambulans, itu juga kan ada rasa panik. Tapi rasa panik tersebut berlangsung hanya 1 pekan. Setelah itu mereka terbiasa. Ada juga step berikutnya, mereka melihat tentang jasad, kematian, teriakan. Itu juga butuh waktu 1 pekan sampai dengan 10 hari. Setelah itu mereka terbiasa lagi. Tapi kan bagi saya sebagai warga asing yang tinggal di sana, ya saya pantang untuk sedih dan menangis ya. Tapi luar biasa, dalam situasi awal terjadi peperangan, itu berkali-kali saya melinangkan air mata. Itu dalam hati saya, kok dalam situasi peperangan seperti ini yang harusnya saya hadir di Gaza untuk berkhidmat atau melayani warga Gaza, akan tetapi saya harus menarik diri untuk saya pun punya nyawa. Pada akhirnya ya hanya melinangkan air mata, terus juga tidak bisa keluar dari rumah, hanya mendengar sirine, hanya mendengar teriakan, nggak bisa ngapain. Dan itu yang memang menambah pengalaman, menambah semangat saya bahwa ternyata tidak mudah berada di jalur Gaza seperti Bang Onim. Kembali ke konteks terkait gencatan senjata, kita tahu ini merupakan kabar gembira buat masyarakat, bukan cuma buat masyarakat Muslim yang ada di Gaza doang, Bang Onim, tapi buat masyarakat Muslim di seluruh dunia. Dan kalau kita berbicara terkait dengan psikologis atau perasaan masyarakat Gaza sekarang, Bang Onim udah lama di sana, 14 tahun, udah memahami bagaimana situasi, karakter penderitaan mereka. Bagaimana perasaan mereka menyambut ini, Bang? Gencatan senjata. Gaza menyambut gencatan senjata, tapi tentunya sebelumnya itu mereka melinangkan air mata juga, terus mengalami kesedihan karena meninggalnya orang tua mereka, rumah mereka hancur rata dengan tanah, keluarga mereka, tetangga mereka pun sudah meninggal dunia akibat dari pemboman dari pihak Zionis Israel. Tapi kan yang namanya peperangan selama apapun pasti ada ujungnya. Tergantung bagaimana mereka bertahan dan juga menjalankan situasi dalam kondisi perang seperti tersebut. Nah, menyambut perjanjian gencatan senjata itu juga tentunya bercampur baur antara duka, sedih, terus haru, bahagia, itu bercampur banget. Contohnya pada saat mereka mendengar tentang rencana perjanjian gencatan, ini baru rencana belum direalisasikan. Rencana perjanjian gencatan senjata yang dideklarasikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Biden, itu warga Gaza dalam situasi mereka hanya tinggal di kamp pengungsian, itu bahagianya luar biasa. Bahagia, terus ceria, dicampur juga para ibu bapak itu pasti mereka mengingat anak-anak mereka yang telah meninggal 1 tahun lalu dengan tidak melihat yang namanya kegembiraan tersebut, dengan air mata luar biasa pada saat gencatan senjata tersebut. Jadi ya saya bisa melihat langsung bagaimana keceriaan dari saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza menyambut kemenangan, bisa dikatakan. Itu saya pun sempat keluar peperangan tahun 2021 kemarin. Pada saat gencatan senjata saya keluar dari rumah itu melihat bagaimana seperti malam takbiran itu teriakan Allahu Akbar, itu sampai teriakan kembang api, terus juga para pejuang pun keluar bersatu berbaur dengan warga jalur Gaza. Jadi tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata sebenarnya, karena kan kita tidak merasakannya. Yang dirasakan adalah saudara-saudara kita di Palestina, mereka berjuang terus juga mengorbankan putra-putri mereka, itu kita tidak rasakan. Bang. Yang dirasakan itu mereka, jadi pada saat perjanjian gencatan senjata yang akan direalisasikan itu mereka yang merasakan, dan luar biasa kebahagiaan mereka. Sesuai dengan informasi yang disampaikan baik oleh Presiden Amerika Serikat maupun juga yang disampaikan oleh Perdana Menteri Qatar kemarin, ini kan gencatan senjata ini dibagi ke dalam 3 periode, Bang Onim. Dan nanti tahap awal itu baru dilaksanakan pada Minggu 19 Januari mendatang.
ada nggak jaminan kepastian bahwa hal itu akan direalisasikan dan 3 tahap menuju gencatan senjata permanen itu mungkinkah itu terjadi, Bang Onim? Pihak Zionis Israel itu selalu melanggar yang namanya perjanjian gencatan senjata atau perjanjian damai. Itu dari peperangan tahun 2008, 2015, 2018, 2021 itu pada saat gencatan senjata itu pasti dilanggar oleh pihak Zionis Israel. Maksudnya dilanggar seperti apa? Pada saat sudah dideklarasikan tentang gencatan senjata, itu mereka semakin brutal untuk melakukan penyerangan dan pemboman terhadap kem-kem pengungsian yang ditempati oleh warga sipil. Jadi teman-teman yang di Indonesia jangan beranggapan bahwa setelah ada deklarasi gencatan senjata itu sudah tidak ada pembunuhan. Sampai dengan saat ini itu setiap hari terjadi pembunuhan. Kemarin pada saat 15 Januari itu kan dimulai perjanjian pengumuman. Tapi antum tahu sampai dengan saat ini sudah lebih dari 80, bahkan berapa hari sudah dideklarasikan sudah lebih dari 80 warga Gaza itu meninggal insya Allah syahid. Jadi kita jangan langsung menelan begitu saja apa yang sudah ditawarkan oleh John Biden tersebut. Jadi oke deklarasi, tapi mereka juga punya target agar supaya selama menunggu waktu gencatan senjata perjanjian tersebut direalisasikan, mereka pun menggencarkan untuk membantai sebanyak mungkin saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Jadi ada ancaman internal. Gencatan senjata itu memang sudah dideklarasikan oleh John Biden, akan tetapi dari pihak internalnya Benyamin Netanyahu seperti Menham dan juga Menteri Nasional Ben Gvir tersebut saat ini itu sedang bergerak untuk memprovokasi bahkan melakukan ancaman terhadap Benyamin Netanyahu untuk menggagalkan yang namanya realisasi gencatan senjata. Jadi di dalam pun mereka masih ada, akan tetapi bagi saya setelah dideklarasikan pengumuman oleh Biden ini, itu tahap pertama bagi saya itu sudah kita lewati. Minimal dengan adanya pengumuman tersebut menghentikan pembunuhan, mengurangi kematian, dan juga mengurangi penderitaan saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Baik Bang Onim, kita tahu eskalasi yang terjadi di Gaza yang disebabkan karena aneksasi Israel, brutalismenya Israel, itu nggak terlepas dari dukungan negara-negara Barat, Bang Onim. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Dan Israel posisinya di hadapan Amerika Serikat itu sebagai strong alliance kalau kita mau gambarkan itu. Dan kalau kita kaitkan dengan proses transisi kekuasaan politik di Amerika Serikat dari Biden ke Trump, ini bagaimana sih nasib masa depannya Palestina? Ya, selama Joe Biden menjadi presiden Amerika Serikat itu sebenarnya tidak ada untung sama sekali untuk masa depan Palestina. Bahkan dari beberapa kebijakan-kebijakan. Kenapa kebijakan-kebijakan Biden tersebut itu tidak direalisasikan? Karena antum tahu di Gedung Putih tersebut itu mayoritasnya adalah orang Yahudi. Jadi disetirlah terhadap John Biden. Jadi apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh John Biden berkaitan dengan keamanan di Timur Tengah, khususnya di Palestina, itu tentunya disetir balik lagi, dibanting setir lah oleh siapa? Oleh anggota eksklusif orang Yahudi yang ada di Gedung Putih tersebut. Nah, ini kita berbicara tentang pemerintahan baru rencana dari Donald Trump ya. Donald Trump itu sebelumnya beliau kan pernah menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Keuntungannya apa untuk Palestina? Tidak ada sama sekali. Justru beliau menghadiahkan Baitul Maqdis, Donald Trump menghadiahkan Al-Quds atau Yerusalem itu dijadikan ibu kota sentral atau kapitalnya Israel, di mana di Baitul Maqdis atau yang kita kenal dengan Yerusalem. Itu sebelumnya kan? Nah saat ini sebelum menjabat saja atau belum menjabat saja sudah melakukan ancaman tidak hanya kepada pejuang Palestina yang ada di jalur Gaza, tapi sudah melakukan ancaman itu lebih meluas lagi ke negara Arab atau Timur Tengah. Seperti yang kemarin akan dijadikan neraka. Seperti itu akan saya jadikan neraka. Tidak hanya Gaza, tetapi seluruh wilayah Timur Tengah. Ini kan ancaman yang tidak hanya kepada militans yang ada di mana di Gaza, itu pejuang Palestina, tetapi ke seluruh negara Arab. Ini dengan adanya statement dari Donald Trump sudah harusnya negara Arab itu melihat bahwa ada
kekhawatiran, ada ancaman, dan juga tidak ada untungnya sama sekali dengan adanya nanti terpilih oleh Donald Trump. Tapi kan kita belum tahu lagi ya, gitu nanti beliau menjabat full menjadi Presiden Amerika Serikat. Tapi ya kita berharap lah semoga ada kebijakan dari Donald Trump yang ada untungnya buat negara Timur Tengah, keamanan di negara kawasan, khususnya saudara-saudara kita di Palestina. Nah, oke Bang Onim, kalau kita ngelihat kondisi Gaza saat ini setelah 15 bulan perang, itu memang berantakan Bang Onim. Fasilitas sosial, sipil, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Kalau berdasarkan pengalamannya Bang Onim sebagai seorang relawan di sana yang memang udah lama sekali, belasan tahun di sana, dalam situasi yang kayak sekarang, apa sih yang dibutuhkan oleh Gaza yang paling darurat Bang Onim? Saat ini Gaza itu sudah seperti dihantam tsunami. Jadi rata dengan tanah. Lebih dari 85% tempat atau wilayah yang diduduki oleh saudara-saudara kita di Gaza itu udah rata. Saya pernah komunikasi dengan ipar-ipar saya di Gaza. Kata mereka, kalau antum nanti datang ke Gaza, antum sudah tidak tahu menuju ke rumahnya mertua antum. Karena sudah benar diobrak-abrik, sudah rata tanah, dan kita sudah tidak mengetahui si fulan ini pernah tinggal di sini, si fulana ini pernah tinggal di situ. Itu benar-benar salah satu agenda, salah satu misi dari pihak Zionis untuk menjadikan wilayah Gaza sebagai real estate termegah di Timur Tengah, adanya di mana? Di jalur Gaza. Jadi posisi wilayah jalur Gaza itu sangat strategi untuk dijadikan pangkalan. Yang pertama, yang kedua, pangkalan pangkalan minyak itu adanya di mana? Di Palestina, adanya di seberang wilayah jalur Gaza. Terus juga posisi akses dari Gaza bisa ke Yunani, ke Turki, berdekatan dengan wilayah Mesir, dan itu wilayah Palestina khususnya di Gaza itu suburnya luar biasa. Makanya pihak Zionis berambisi untuk menguasai. Nah, saat ini kan sudah sudah dibakar dan sudah diobrak-abrik. Akan tetapi alhamdulillah ada kabar baik, yaitu rencana pengumuman gencatan senjata. Nah, itu menjadi menjadi titik awal untuk menuju ke realisasi gencatan senjata tersebut. Oke Bang Onim, di tengah rencana realisasi gencatan senjata tadi, masyarakat Gaza membutuhkan banyak bantuan tentunya. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat internasional, terutama masyarakat Indonesia, Bang Onim, untuk merealisasikan kepeduliannya mereka terhadap saudara-saudaranya mereka, bukan karena kasihan Bang Onim, tapi karena itu merupakan tuntutan dari kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Apa yang bisa disampaikan Bang Onim? Iya, memang sampai dengan saat ini itu sudah lebih dari 6 bulan akses satu-satunya bagi warga Gaza untuk mendapatkan bantuan pintu Rafah ditutup rapat dan dihancurkan oleh pihak Zionis Israel. Satu-satunya akses kita bisa mengirim bantuan ke Gaza itu melalui Jordan. Nah, kemarin saya ke Jordan untuk membawa bantuan itu 34 kontainer. Alhamdulillah 13 kontainer berhasil masuk Gaza dan sudah kita distribusikan. Kenapa bantuan dalam bentuk bahan makanan dan sembako? Karena saat ini masih fase emergensi. Mereka masih membutuhkan air minum, membutuhkan bahan makanan, dan rencananya insya Allah kalau pas kegencatan senjata itu sudah kita masuk ke fase untuk fase recovery. Sudah mulai merencanakan untuk rekonstruksi pembangunan lainnya. Jadi sampai dengan saat ini tentunya Bang Faisal, dukungan dari masyarakat Indonesia sangat luar biasa. Mereka melihat bahwa ini tidak hanya bukan karena kasihan, tapi ini bagian dari amanah konstitusi. Ini bagian dari hutang budi masyarakat Indonesia, wabil khusus umat Islam di Indonesia itu melihat isu Palestina ini bagian dari kewajiban, bagian dari akidah kita. Dengan demikian, alhamdulillah sampai dengan saat ini dukungan dari masyarakat Indonesia sangat luar biasa. Jadi saya sendiri tentunya menghimbau kepada teman-teman lembaga Indonesia, ayo kita bersatu menjaga komunikasi dengan teman-teman pemerintah untuk berkolaborasi dalam rangka bisa memberikan hadiah atau persembahan yang lebih banyak lagi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya, seperti yang Bang Onim katakan tadi, di dunia salah satu tingkat kepedulian yang paling tinggi terhadap Gaza dalam masyarakat Indonesia. Bahkan itu diaktualisasikan dalam berbagai macam bentuk. Nah, ini banyak yang bertanya juga Bang Onim, ada nggak peluang untuk mengadopsi anak-anak yatim dari Gaza, Bang Onim? Iya, berkaitan dengan mengadopsi anak yatim dari Gaza itu
hampir setiap hari ada tidak kurang dari 10 sampai dengan 20 DM ke Instagram saya. Bang, bagaimana caranya seperti apa kami bisa mengadopsi anak yatim dari jalur Gaza. Jadi aku sampaikan bahwa Gaza dan Palestina itu adalah sebuah negara yang mana mereka juga punya rules atau punya aturan tersendiri. Yang mungkin kita melihat Suriah dengan mudahnya kita bertemu karena mereka berbatasan langsung dengan Turki. Tapi untuk wilayah jalur Gaza ada salah satu pengalaman saya. Sebelum saya keluar dari jalur Gaza kemarin itu saya sudah mau mengadopsi 2 bayi berusia 6 bulan. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Mereka ditaruh di inkubator di rumah sakit Ashifa. Pada saat saya rencana keluar itu sudah merencanakan untuk saya mau bawa 2. Akan tetapi kendalanya, coba kita lihat Bang Faisal, dalam situasi peperangan saya tersebut, aturan yang berlaku di internal pemerintahan yang ada di Gaza itu tak berlaku. Dengan tidak mudah kita membawa bayi dan anak yatim keluar dari jalur Gaza. Itu yang pertama dari segi aturan. Yang kedua dari segi ambisi dan semangat berjuang, keluarga dari anak yatim tersebut tidak akan membiarkan atau mengizinkan anak atau cucu mereka dibawa keluar dari wilayah Palestina. Kenapa tidak diizinkan? Mereka ingin agar supaya generasi tersebut tidak kurang. Yang pertama. Yang kedua, kalau mereka dibawa keluar khususnya di Indonesia dengan tingkat pendidikan yang sangat berbeda, pengasuhannya berbeda, jangan sampai setelah berada di Indonesia dinabobohkan, diberikan fasilitas yang pada akhirnya mengikis semangat berjuang. Mungkin ke depannya 5-10 tahun kemudian beliau melihat Palestina, ngapain saya ke Palestina? Tidak punya masa depan, sedangkan masa depan saya ada di Indonesia. Mereka khawatirnya seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia, untuk cara beradopsi dan juga prosesnya itu memang saya sendiri pun tidak mudah untuk mengadopsi anak yatim. Apalagi teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi jangan termakan isu. Kalau ada informasi bahwa ada lembaga atau siapa yang bisa membawa keluar anak yatim dari Gaza untuk diadopsi di Indonesia. Akan tetapi alhamdulillah Bang Faisal, kami dari NPC Nusantara Palestina Center punya program, yaitu mengganti program membawa anak yatim keluar diganti dengan orang tua asuh yatim Palestina jarak jauh. Yang mana dalam tiap bulannya itu orang tua asuh di Indonesia jarak jauh memberikan bantuan 600.000 full kita serahkan kepada anak yatim yang ada di jalur Gaza. Karena tapi Bang Faisal, lebih dari 1.011 anak yatim yang kami santuni di Gaza, sampai dengan saat ini satu pun kami tidak mendeteksi apakah anak yatim tersebut masih hidup ataukah selamat. Makanya amanah yang tertampung dalam rekening NPC itu kami serahkan kepada anak yatim secara umum yang ada di jalur Gaza. Alhamdulillah beberapa hari lalu pun kita mendistribusikan untuk 1.200 anak yatim di wilayah berbeda, terutama jalur Gaza dan juga di tepi barat. Tapi saya mengapresiasi nih semangat dari teman-teman di Indonesia, followers dari Tawaf TV, followers Bang Onim yang sudah menunjukkan kecintaannya untuk mengadopsi anak yatim dari jalur Gaza. Tapi mohon bersabar, semoga gencatan senjata segera terrealisasi sehingga Bang Onim pulang ke jalur Gaza bisa bertemu dengan anak yatim yang pernah kita santuni. Oke Bang Onim, ini pertanyaan yang terakhir mungkin. Nah, ada juga yang bertanya Bang Onim, di tengah proses gencatan senjata berlangsung, itu bagaimana sih keadaan orang bisa berwisata lagi ke Al-Aqsa? Ya, ini berkaitan dengan perjalanan dari Indonesia ke Palestina. Harusnya lembaga-lembaga atau pihak travel haji dan umroh khususnya perjalanan ke Palestina itu bisa menjelaskan secara rinci bahwa kalau kita perjalanan ke Palestina tujuannya ke Masjidil Aqsa Mubarak itu aman insya Allah dan itu lancar. Kita perjalanan dari Indonesia ke Mesir masuk ke Palestina, sholat di Masjidil Aqsa Mubarak, bertemu dengan saudara-saudara kita muslimin di Palestina, kembali lagi ke Indonesia melalui Jordan, insya Allah aman. Karena kita berwisata. Untuk teman-teman Indonesia harus membedakan antara dua wilayah, Al-Aqsa dengan Gaza. Nah, Gaza ini pusat genosidanya di Gaza dan jarak antara Gaza dengan Yerusalem itu 75 kilo. Sangat jauh dan memang tidak ada hubungannya dengan wilayah Gaza dan juga wilayah Al-Aqsa tersebut. Nah, untuk
ke wilayah jalur Gaza sampai dengan saat ini memang aksesnya belum ada. Jadi siapapun manusia, siapapun dari negara manapun itu saat ini belum ada akses untuk Masuk pergi ke ke jalur Gaza. Jadi bagi teman-teman yang ada di Indonesia, jangan terprovokasi dan juga jangan panik setelah melihat terjadi genosida di jalur Gaza, menganggap bahwa ini terjadinya pun di Al-Aqsal Mubarak. Itu tidak seperti itu. Pusatnya genosida di jalur Gaza, jaraknya sangat jauh dengan Yerusalem. Bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ke Yerusalem, ke Al-Aqsa, itu dipersilahkan. Ini diatur semua oleh pihak perusahaan travel tersebut untuk mengkoordinir, dan insya Allah kita ke Al-Aqsa ketemu dengan saudara-saudara kita muslimin di sana, berkomunikasi, terus juga menanyakan kabar mereka. Makanya teman-teman, kalau diberikan kesempatan, diberikan kemampuan, diberikan rezeki kelebihan, silakan mengunjungi 3 tempat suci. Yang pertama Madinah, yang kedua Makkah, yang ketiga Baitul Maqdis, yaitu di tanah Palestina. Jangan pernah membedakan antara 3 tempat suci, karena ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah Bang Faisal, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dan tidak ada halangan, saya akan ke Baitul Maqdis mengunjungi Masjidil Aqsa pada bulan April. Jadi bagi teman-teman, mungkin teman-teman dari Tawaf TV yang ingin bareng dengan Bang Onim melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa Mubarak, silakan dikomunikasikan. Insya Allah. Baik, terima kasih Bang Onim atas perbincangan kita hari ini. Nggak sadar udah 30 menit aja nih Bang Onim. Dan semoga ini bukan pertemuan yang terakhir. Kita masih akan mengundang Bang Onim untuk pembicaraan terkait dengan isu-isu Palestina yang lain di waktu-waktu ke depannya. Terima kasih Bang Onim. Oke. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Bang Onim terkait dengan gencatan senjata di Gaza, bagaimana posisi kelanjutannya, bagaimana masyarakat Gaza menyambut gencatan senjata itu, dan kita berdoa kepada Allah semoga ini merupakan bab terakhir dari peperangan yang terjadi di Gaza, Palestina. Saya Faisal Salatullah mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.